Nama aku juga. Kakaknya? Nama saya Winda, saya di Patabi Museum Gedung Sate. Mungkin langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sejak kapan gedung sate ini didirikan? Gedung Sate itu sebetulnya peletakan batu pertamanya itu pada tanggal 27 Juli 1920 dan dibangun selama 4 tahun dari 1920 sampai 1920. Kedua, apa alasannya penjelasannya dari Jadi sebetulnya alasan utama dibangunnya gedung sate itu karena akan dipindahkan ibu kota Indonesia yang asalnya di Batavia atau di Jakarta itu dipindahkan ke kota Bandung. Makanya membutuhkan sebuah pusat pemerintahan dan jadi rencana pemerintah Belanda itu akan membangun pusat pemerintahan dengan di dalam itu ada 14 gedung. Nah, bangunan pertama yang dibangun adalah gedung sate. Jadi gedung sate adalah bangunan pertama yang difungsikan sebagai kantor atau bangunan pertama yang ada di dalam kompleks pemerintahan. Untuk pertanyaan nomor 3, kenapa bangunan ini bisa disebut gedung sate? Oke, jadi nama gedung satenya sendiri itu sebetulnya bukan nama asli dari gedung ini karena nama aslinya itu adalah Gedung Departemen Van Verkeer en Waterstaat. Nah, asal mula dari nama gedungnya satenya sendiri itu karena warga Bandungnya sendiri yang kesulitan menyebutkan nama aslinya tadi, akhirnya mereka melihat di atas menara gedung ini ada berbentuk seperti ornamen sate. Jadi biar lebih mudah penyebutan namanya disebutlah gedung sate. Padahal sate yang mereka maksud itu bukan sate, melainkan itu adalah penangkal petir yang ada 6 bulatan. 6 bulatan itu adalah lambang dari pembuatan gedung satenya sendiri yang menghabiskan biaya sebesar 6 juta gulden atau 462 miliar. Lanjut, apa fungsi gedung sate pas pertama kali didirikan? Oke, jadi fungsi gedung satenya ini sesuai dengan nama Belandanya tadi, Gedung Departemen Van Verkeer en Waterstaat atau Gedung Departemen Pekerja Umum dan Pengairan. Jadi dulunya ini gedung sate ini kantor PU atau kalau sekarang itu lebih dikenalnya namanya Kementerian PUPR. Apa yang membuat gedung sate masih bertahan hingga saat ini? Jadi yang membuat gedung sate masih bertahan sampai saat ini itu sebetulnya karena gedung satenya sendiri sudah dijadikan sebagai bangunan heritage, di mana menjadi bangunan yang dilindungi oleh negara karena diakui menjadi salah satu bangunan bersejarah. Nah, makanya gedung sate masih bisa berdiri kokoh dan juga masih dilindungi oleh pemerintah. Selain itu juga fungsi dari gedung satenya sendiri. Gedung sate sendiri memiliki fungsi untuk Jawa Barat ataupun Kota Bandung karena gedung sate ini difungsikan sebagai kantor Gubernur Jawa Barat mulai dari tahun 1985. Apa keunikan gedung sate? Jadi kalau kalian menanyakan apa keunikan dari gedung sate itu sebetulnya uniknya itu dari segi bangunannya, dari segi arsitekturnya. Karena arsitektur gedung sate ini sangat unik karena gedung sate ini menggunakan arsitektur atau yang disebutnya multikultur arsitekturnya itu. Nah, jadi multikultur itu memadukan dua budaya barat dengan timur. Untuk bagian baratnya itu kalian sudah bisa lihat di bagian luar bangunan gedung sate itu pilar-pilarnya menyerupai seperti bangunan yang ada di Eropa, seperti bangunan Abraham dari Spanyol dan itu bangunan-bangunan Yunani. Nah, untuk bagian yang timurnya itu adalah bangunan-bangunan yang ada di Nusantara atau Indonesia. Salah satunya seperti kalau kalian lihat bagian pintu lobi atau pintu masuk gedung sate itu menyerupai seperti salah satu pintu candi yang ada di daerah Jawa yaitu Candi Ratu Boko. Kayak gitu. Itu keunikan dari gedung sate. Bagaimana perawatan dan pengamanan gedung sate? Kalau dari segi perawatannya sendiri, gedung sate ini sebetulnya tidak ada perawatan khusus dari bangunannya, hanya ada pengecatan ulang dari sebagian dindingnya, pengecatan ulang lambang putihnya. Kalau untuk keamanan itu sebetulnya seperti bangunan-bangunan pada umumnya, jadi gedung sate ini diamankan atau ada pengamanan dari kayak satpam, security ataupun dari keamanan dalam yang ada dari biro gedung satenya sendiri. Siapa yang mendesain gedung sate? Jadi untuk yang mendesain atau arsitektur dari gedung satenya sendiri itu namanya adalah Insinyur Johan Herder. Jadi Insinyur Johan Herder ini adalah arsitek utama dari gedung sate. Tapi beliau tidak hanya membuat arsitektur dari gedung sate saja, tapi beliau juga sempat membuat arsitektur dari bangunan ITB bagian depan. Tapi dia bukan jadi arsitektur utama, tapi salah satu arsitektur dari bangunan ITB. Mungkin segitu aja wawancara dari kita. Makasih ya Kak. Sama-sama. Kita wawancarain. Terima kasih juga udah datang ke Museum Gedung Sate.